Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Nada Fadila dan rekan saya Alicia Sinta Nuria dari Program Studi Teknologi Pangan Angkatan 2022. Tahu nggak sih, ada sebuah pepatah dari Mahatma Gandhi yang bunyinya masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi, kita berada dalam situasi yang tepat, di mana kita bisa belajar bersama untuk selangkah lebih maju dalam menghadapi masa depan. Langsung saja ke materinya, High Perform Liquid Chromatography, HPLC. Sejarah HPLC. HPLC ditemukan oleh Michael Twist pada tahun 1872, di mana Twist mengembangkan kromatografi pertama untuk memisahkan pigmen dari daun menggunakan kolom kromatografi yang berisi kapur di dalam fase diam. Dia juga yang pertama kali menggunakan istilah kromatografi untuk menggambarkan daerah-daerah berwarna yang bergerak di dalam kolom. Twist mengemas kalsium karbonat dalam tabung berdiri, menempatkan pigmen yang diekstraksi dari tumbuhan di atasnya, kemudian menyiram tabung tersebut dengan ether sebagai pelarut. Pada tahun 1930, kromatografi mulai berkembang dengan munculnya kromatografi lapis tipis (TLC) yang didasarkan oleh Ismailov, Sieber, dan disempurnakan oleh Stahl pada tahun 1958. Pada tahun 1941, Martin membuat terobosan yang signifikan dalam kromatografi, di mana mengembangkan kromatografi gas dan kromatografi kertas. Lalu pada tahun 1952, Martin mempublikasikan makalahnya mengenai kromatografi gas. Lalu pada tahun 1952, kromatografi gas menjadi teknik analisis yang canggih. Lalu pada tahun 1960, HPLC mulai dikembangkan sebagai cabang langsung dari kromatografi cair kolom klasik melalui perbaikan teknologi kolom dan komponen instrumental, yaitu pompa, katup, injeksi, dan detektor. Di sebelah sini, apakah kelihatan mau saya? Yang di sebelah sini, yang ibu-ibu ini, itu merupakan revolusi perkembangan dari kromatografi kertas. Lalu yang di sebelah sininya, itu adalah perkembangan dari kromatografi gas. Penerapan HPLC dalam analisis makanan dimulai pada akhir tahun 1960, dan penggunanya meningkat dengan perkembangan bahan kemasan kolom yang dapat memisahkan gula-gula. Lalu, apa sih HPLC itu? Apa sih kromatografi itu? Kromatografi didefinisikan sebagai suatu proses migrasi diferensial di mana komponen-komponen cuplikan atau sampel ditahan secara selektif oleh fase diam. Kromatografi merupakan lalu HPLC sendiri itu adalah merupakan sebuah alat, kepanjangannya itu High Perform Liquid Chromatography, yang sekarang dikenal atau juga dikenal sebagai High Pressure Liquid Chromatography. Di dalam bahasa Indonesia itu namanya kromatografi cair kinerja tinggi, atau singkatannya itu adalah KCKT. Itu adalah sebuah teknik kromatografi untuk zat cair yang tujuannya untuk memisahkan molekul, di mana teknik pemisahan senyawa-senyawa dalam campuran berdasarkan prinsip absorpsi, distribusi, partisi, atau interaksi afinitas di antara komponen-komponen tersebut. Lalu, prinsip utama di dalam HPLC sendiri itu ada dua fase, di mana fase diam dan juga fase gerak. Fase diam itu biasanya terdiri dari partikel-partikel kecil di dalam kolom yang umumnya itu silika, yang menjadi tempat interaksi dengan senyawa yang dipisahkan.
Sedangkan fase geraknya berupa pelarut yang melewati kolom HPLC dengan tekanan tinggi. Jadi fase gerak itu fase cairnya. Kalau fase diamnya itu fase padat yang ada di kolom. Lalu pemisahan senyawa dalam HPLC didasarkan pada afinitas interaksi senyawa. Prinsip itu memungkinkan adanya pemisahan berdasarkan sifat-sifat fisikokimia, kepolaran, ukuran molekul, kelarutan, ataupun afinitas kimia. Contohnya itu adalah ada senyawa yang lebih polar, cenderung berinteraksi lebih kuat dengan fase diam yang polar. Sementara senyawa polar akan lebih mudah bermigrasi bersama fase gerak nonpolar. Selama proses HPLC, campuran sampel itu akan diinjeksikan di dalam fase gerak melalui kolom HPLC, lalu berinteraksi. Nah, lalu ini ada grafik hasil pengukuran konsentrasi capsaicin dalam sampel bon cabe. Nah, kromatografi sendiri itu kan berdasarkan tekanan, pressure. Jadi ini ada kromatografi sampel pada tekanan 27 nm, lalu ada pada sampel 281. Ini ada jenis-jenis HPLC. Ada dua jenis HPLC. Yang pertama, berdasarkan sifat fase diam atau mekanisme sorpsi solut. Di mana yang pertama ada kromatografi absorpsi, atau lebih dikenal dalam kromatografi kolom atau kromatografi lapis tipis. Biasanya pemisahan kromatografi ini menggunakan fase normal dengan silika gel atau alumina sebagai fase diam. Lalu ada kromatografi fase terikat atau kromatografi partisi, di mana seringkali silika yang digunakan itu dimodifikasi secara kimiawi menggunakan hidrokarbon nonpolar seperti oktasilana atau vinil. Lalu fase diam yang umumnya digunakan itu ada C18 dengan pemisahan utama menggunakan fase terbalik. Lalu ada kromatografi penukar ion, di mana menggunakan fase diam yang dapat menukar ion kation atau anion dengan fase gerak. Lalu ada kromatografi pasangan ion, di mana kromatografi pasangan ion ini dapat digunakan untuk memisahkan sampel-sampel ionik dan mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan metode penukaran ion. Sampel pada kromatografi pasangan ionik ini ditutup dengan ion yang memiliki muatan yang berlawanan. Lalu ada kromatografi eksklusi ukuran, di mana ini dikenal sebagai kromatografi gel dan berguna untuk memisahkan atau menganalisis senyawa dengan berat molekul kurang dari 2000 Dalton. Fase diam yang digunakan dapat berupa silika atau polimer yang berpori sehingga solut dapat melewati pori atau berdifusi melalui fase diam. Lalu ini kurang satu ya, itu ada kromatografi afinitas, di mana pemisahan pada kromatografi afinitas terjadi karena interaksi biokimia yang sangat spesifik. Fase diam memiliki gugus molekul yang hanya menyerap sampel jika kondisi muatan dan sentrik yang sesuai ada pada sampel, seperti dalam interaksi antara antigen dan antibodi. Biasanya, kromatografi afinitas ini digunakan untuk mengisolasi protein atau enzim dari campuran yang kompleks. Lalu ada jenis kromatografi yang diklasifikasikan berdasarkan jenis fase geraknya. Yang pertama ada normal phase HPLC atau HPLC fase normal, di mana fase geraknya bersifat non-polar dan fase diamnya bersifat polar, sehingga komponen sampel yang bersifat kurang polar akan berinteraksi lebih kuat dengan fase gerak.
dan HPLC fase normal ini membutuhkan waktu yang lebih lambat daripada senyawa yang lebih polar. Lalu ada HPLC reserve phase HPLC atau fase terbalik, di mana fase geraknya bersifat polar dan fase diamnya bersifat nonpolar, sehingga komponen sampel yang bersifat lebih polar akan melewati kolom lebih cepat dibandingkan dengan komponen sampel yang bersifat kurang polar. Contohnya itu ada senyawa yang memiliki gugus polar atau ionik akan terevolusi lebih cepat dalam metode ini, sedangkan senyawa nonpolar akan mengalami retensi yang lebih lama. Yang nonpolar itu yang oranye, yang polar itu yang biru. Kebalikan dari normal phase HPLC. Lalu yang ketiga ada HPLC size exclusion HPLC, di mana jenis HPLC ini pemisahnya dilakukan berdasarkan ukuran molekul. Molekul yang lebih besar, yang warna merah ini, itu akan melewati kolom lebih cepat daripada molekul yang lebih kecil. Fase diam pada metode ini biasanya berpori, sehingga molekul besar tidak dapat masuk ke dalam pori dan hanya melalui fase gerak di sekitarnya. Molekul yang lebih kecil, yang warnanya kuning kecil-kecil terakhir ini, itu memiliki kemampuan untuk memasuki pori. Akan memiliki waktu retensi yang lebih lama. Metode ini sering digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa dengan berat molekul yang bervariasi di dalam sampel. Instrumen HPLC. Perangkat dasar instrumen HPLC ini terdiri dari beberapa rangkaian, antara lain ada mikroprosesor, pompa, injektor, kolom, detektor, dan recorder. Di sini ada Microproses control itu merupakan suatu bagian yang penting untuk mengontrol atau membuat program serta mengatur kecepatan aliran pelarut, flow rate, seperti yang diinginkan, mengatur tekanan, pressure, mengatur komposisi pelarut, mengatur suhu injektor, dan jumlah sampel yang akan diinjeksikan bila menggunakan automatic injection, mengatur suhu oven termasuk suhu kolom, mengatur panjang gelombang pada detektor, dan memprogram waktu analisa yang diperlukan apabila menggunakan HPLC sistem gradien. Lalu yang kedua ada pompa. Pompa di sini bekerja memompakan pelarut secara terus-menerus dengan kecepatan aliran yang tetap sambil membawa sampel dari injektor melalui kolom analitik terus ke detektor dan akhirnya ke pembuangan. Untuk satu perangkat HPLC itu biasanya pompa menggunakan sistem isokratik dan 2 pompa sesuai dengan jumlah macam pelarut yang digunakan. Bila menggunakan sistem gradien, instrumen HPLC yang hanya mempunyai 1 pompa dapat dioperasikan menggunakan sistem gradien apabila dilengkapi dengan alat solvent inject valve. Pompa ini terdiri dari pipa-pipa yang menghubungkan reservoir yang berisi pelarut berbeda dengan reservoir campuran. Dengan menggunakan pompa, masing-masing pelarut dapat dialirkan melalui masing-masing pipa dengan perbandingan yang diinginkan ke reservoir campuran, kemudian dengan menggunakan 1 pompa pelarut campuran dapat dipompakan ke kolom analitik. Lalu ada sampel injektor. Injektor merupakan alat untuk memasukkan sampel ke dalam kolom yang dapat dilakukan secara otomatis maupun manual. Yang di atas ini itu yang secara manual, lalu yang di bawah ini secara otomatis. Namanya itu mikroprosesor kontrol. Nah, jumlah sampel dan jumlah larutan dan jumlah sampel akan dianalisis dapat juga dilakukan dengan manual dengan menggunakan jarum suntik khusus. Ini jarum suntik khususnya. Terima kasih. Saya
serahkan kepada rekan saya, Mbak Alicia. Baik, selanjutnya yaitu ada kolom. Kolom di sini merupakan bagian yang penting pada HPLC karena keberhasilan dalam analisis baik kualitatif maupun kuantitatif itu akan bergantung pada pemakaian jenis kolom yang tepat. Di kolom sendiri itu terdapat berbagai macam kolom yang dapat diklasifikasikan berdasarkan diameter, panjang, dan kegunaannya. Yang pertama ada kolom standar. Di kolom standar HPLC ini memiliki diameter sekitar 4 hingga 5 mm. Kolom ini merupakan kolom siap pakai yang mempunyai keseragaman ukuran partikel adsorban dan secara mekanik sangat stabil. Kolom ini memiliki diameter partikel adsorban berkisar antara 3 hingga 5 rm. Yang kedua ada kolom radial compression. Di kolom ini mempunyai diameter yang lebih besar sehingga responnya terhadap kecepatan aliran, tekanan, waktu retensi, dan intensitas puncak itu menurun. Terus penggunaan kolom ini itu dapat memberikan keuntungan karena akan menurunkan semua operasional HPLC seperti tekanan dan waktu analisis. Yang ketiga ada kolom narubor. Kolom ini itu terbuat dari bahan metal anti karat sama seperti kolom standar, tetapi diameter maupun panjang kolom ini lebih kecil atau lebih pendek dibandingkan kolom standar, di mana diameternya hanya 1 hingga 2 mm dengan panjang 5 hingga 8 cm. Yang keempat ada kolom pendek atau kolom cepat. Ukurannya pendek, sekitar 3 hingga 6 cm, yang menyebabkan kolom ini disebut sebagai short atau fast kolom. Kolom ini merupakan kolom konvensional dengan diameter partikel adsorban 3 rm dan dapat mengurangi biaya pelarut. Yang terakhir ada kolom pengaman dan penyaring. Jadi di kolom pengaman dan penyaring ini memiliki fungsi untuk memperpanjang masa pakai kolom HPLC. Biasanya pada pangkal kolom itu akan ditambahkan pelindung terhadap pengaruh fisika dan kimia serta ukurannya itu relatif pendek, yakni 5 cm. Selanjutnya, bisa di next, Mbak. Selanjutnya ada detektor. Detektor itu merupakan alat untuk mendeteksi komponen kimia yang telah terpisah setelah melewati kolom. Detektor ini itu sensitif untuk HPLC, jadi tidak bisa ditentukan. Jadi perlu dilakukan pemilihan detektor yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Di detektor ini juga dapat dikategorikan jadi beberapa macam. Yang pertama ada detektor RI, yang memiliki prinsip kerja memonitor perbedaan indeks refraktif antara fase bergerak dan larutan yang keluar dari kolom, dan akan memberikan respon untuk setiap bahan terlarut yang memiliki indeks refraktif yang signifikan berbeda dari fase bergerak. Perbedaan indeks refraktif dari kedua kuvet inilah yang akan dirubah menjadi pulsa listrik yang akan diteruskan ke recorder untuk diubah menjadi kromatogram atau grafik. Yang kedua ada bulk property detector. Detektor ini itu merupakan indeks refraktif yang memiliki prinsip berdasarkan perbandingan sifat-sifat kimia dari fase bergerak dengan atau tanpa bahan terlarut. Yang ketiga ada detektor UV vis. Detektor ini bekerja dengan selektif untuk setiap senyawa, sehingga dalam analisis senyawa yang memiliki panjang gelombang berbeda, itu sulit untuk diprediksi golongan senyawanya. Prinsip kerja dari alat ini itu adalah
sinar yang dilewatkan pada cuplikan sebagian akan diabsorpsi oleh senyawa yang ada pada cuplikan yang memenuhi hukum Lambert-Beer, yaitu perbedaan sinar yang datang dan sinar yang dilewatkan akan diubah dalam bentuk pulsa listrik, sehingga akan memberikan sinyal atau puncak-puncak pada kromatogram. Yang keempat ada solute property detektor. Detektor ini memiliki hubungan dengan sifat-sifat dari bahan. Yang selanjutnya ada detektor fluorescence yang memiliki prinsip kerja berdasarkan perbedaan pendar atau emisi dari senyawa-senyawa yang dianalisis, sehingga detektor ini hanya dapat digunakan secara selektif untuk senyawa-senyawa yang mengeluarkan emisi sinar atau senyawa-senyawa yang memberikan energi atau sinyal akan tereksitasi dan mengeluarkan emisi sinar. Selanjutnya ada detektor elektrokimia atau amperometrik. Prinsip detektor ini didasarkan pada karakter voltameter dari molekul senyawa yang dianalisis di dalam fase bergerak atau air organik. Pengukuran dilakukan berdasarkan pada perbedaan potensial listrik dari molekul senyawa yang dianalisis dan fase bergerak dibandingkan dengan potensial listrik dari fase bergeraknya. Di sini itu terdapat gambar-gambar detektor ya teman-teman. Selanjutnya ada recorder atau data processing. Recorder merupakan alat sederhana yang berfungsi untuk mencatat setiap sinyal yang muncul pada detektor yang akan diubah dalam bentuk kurva atau dalam HPLC biasa disebut dengan kromatogram. Tinggi rendahnya kurva didasarkan pada pulsa listrik yang diterima dari detektor dan tergantung pada sensitivitas detektor yang digunakan. Terkadang recorder itu digabungkan dengan suatu sistem komputer untuk analisa data dalam bentuk yang kompak atau dikenal sebagai data prosesor. Informasi yang disajikan dari hasil processing data antara lain waktu retensi, peak area, persentase, dan jumlah total dari setiap kurva yang dihasilkan. Bisa di next. Nah, di sini itu ada instrumen HPLC secara keseluruhan. Di situ ada gambar botol dari pelarut. Terus di situ ada kolom. Ya, ada kolom. Setelah ada botol pelarut yang akan dipompakan ke kolom. Sebelum dipompakan ke kolom, itu akan ditambahkan suatu sampel atau injektor. Setelah melewati kolom, itu akan diterima oleh detektor, lalu dihasilkan kromatogram atau kurva tadi. Dan di sampingnya itu juga sama, itu juga ada instrumen-instrumen HPLC. Selanjutnya, di sini ada beberapa konfigurasi alat-alat HPLC. Yang pertama ada isocratic system with manual injector. Yang kedua ada quaternary system with auto sampler. Dan yang terakhir ada binary system with auto sampler. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan HPLC. Pertama, kelebihan HPLC yaitu dapat menghasilkan data yang akurat dan cepat. Yang kedua, dapat mengurangi limbah yang dihasilkan dari penggunaan eluen. Yang ketiga, memiliki sensitivitas yang tinggi.
Perkembangan teknologi mikroprosesor yang dikombinasikan dengan efisiensi kolom pemisah, mulai dari ukuran diameter dalam milimeter hingga skala mikro membuat pendeteksi ion dalam sampel menjadi lebih baik, meskipun jumlah sampel yang diinjeksikan ke dalam kolom pemisah sangat sedikit. Yang selanjutnya ada selektivitas tinggi. HPLC memiliki selektivitas yang tinggi sehingga dapat menganalisis senyawa organik ataupun senyawa anorganik. Selanjutnya yaitu teknik pendeteksiannya secara serempak untuk memperkecil jumlah limbah yang dihasilkan serta memperpendek waktu analisis dan memaksimalkan hasil yang diinginkan. Yang terakhir yaitu kolom pemisahnya stabil. Untuk kekurangan HPLC sendiri, yaitu memiliki masa kerja yang pendek, lalu pada laju alir yang tinggi dibutuhkan biaya yang besar untuk pembelian dan pembuangan pelarut dengan kemurnian yang tinggi. Selanjutnya yaitu identifikasi senyawa itu cukup sulit, kecuali jika HPLC dihubungkan dengan spektrofotometer massa atau MS. Terakhir, jika sampelnya sangat kompleks, maka resolusi yang baik sulit diperoleh. Selanjutnya yaitu pengaplikasian HPLC. HPLC atau kromatografi cair kinerja tinggi memiliki kehadiran yang nyata di laboratorium analitik modern. Penerapan utamanya mencakup penelitian dasar dan pengendalian mutu industri, khususnya dalam studi biomolekul, manufaktur farmasi, dan perkembangan obat baru, studi stabilitas pada makanan, serta obat-obatan. Beberapa jenis pengaplikasian HPLC di berbagai bidang khusus, yaitu ada yang pertama, ada perkembangan farmasi. Salah satu kegunaan HPLC yang paling umum dalam proses pembuatan produk farmasi, HPLC itu merupakan cara yang tepat untuk memeriksa kemurnian produk. Hasilnya, hal ini dapat membantu para produsen di bidang farmasi untuk mengembangkan produk yang paling murni. Namun, karena harganya yang cukup mahal dalam skala besar, metode ini bukan merupakan metode utama ketika obat-obatan terus diproduksi dalam jumlah yang besar. Yang kedua, ada diagnosa medis. HPLC juga dapat digunakan untuk analisis nutrisi dalam darah dan sampel medis lainnya. Meskipun terbilang mahal jika dibandingkan alternatif lain, HPLC dapat memberikan hasil yang jauh lebih tepat ketika mengukur hal-hal seperti kekurangan vitamin D. Dalam hal ini, mengukur vitamin D secara langsung, HPLC dapat digunakan untuk mengukur konsentrasi 5-hidroksi vitamin D, yaitu suatu metabolit yang terkait dengan produksi vitamin D. Selanjutnya yaitu penelitian medis. Jadi selain dapat mengidentifikasi tingkat nutrisi, HPLC juga sering digunakan untuk menganalisis sampel biologis dari orang-orang yang memiliki diagnosis. Dengan mengidentifikasi metabolit spesifik pada pasien seperti Parkinson atau pasien dengan penyakit jantung, peneliti dapat menggunakannya sebagai biomarker untuk membantu diagnosis dini bagi pasien di masa mendatang. Selanjutnya ada pelabelan nutrisi pangan. Jadi di teknik HPLC itu akan memberikan sensitivitas dan selektivitas yang tinggi terhadap komponen yang ada dalam matriks pangan kompleks. Jadi fitur ini itu menjadikan pilihan yang cukup ideal untuk persyaratan pelabelan nutrisi dengan parameter nutrisi antara lain yaitu vitamin, karbohidrat, protein, dan juga kolesterol. Yang terakhir ada penelitian pangan. Dalam bidang pangan, metode
Kromatografi seperti HPLC dapat digunakan pada beragam analisis seperti analisis senyawa polisiklik, analisis gula, pengawet, atau mengukur kandungan kafein, vitamin C, atau senyawa antioksidan dalam suatu produk pangan. Saya ambil salah satu contoh penelitian dari Kusuma dan Rosalina pada tahun 2016 yang membahas mengenai analisis kadar capsaicin dari ekstrak bon cabe dengan menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi KCKT atau yang biasa disebut dengan HPLC. Dalam pengujian kandungan capsaicin tersebut, para peneliti itu mengambil sampel dengan melakukan 3 tahapan, yaitu penentuan kurva baku standar, preparasi sampel, dan analisis sampel dengan instrumen HPLC. Yang terakhir yaitu ada beberapa daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Iya, Mbak Rimbi, silakan bertanya. Rame di rumahku, dengar kan Mbak suaraku Mbak? Dengar-dengar. Izin bertanya, untuk pengaplikasian HPLC itu sendiri pada produk pangan itu gimana ya Mbak? Terima kasih. Terima kasih. Sambil menunggu mencari jawabannya, apakah ada pertanyaan yang lainnya? Sambil menunggu pertanyaan, ini ganti ke link Zoom baru yang di-share di grup. Terima kasih.
Apakah ada lagi yang bertanya? Ya, Mbak Faiz, monggo. Baik, saya mau izin bertanya. Kan di bagian slide kelebihan dari HPLC ada kata-kata L1. Nah, bisa dijelaskan apa itu L1? Secara sederhana saja. Terima kasih. Sama-sama. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, jika belum ada yang memberikan pertanyaan lagi, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Yasmin, yaitu aplikasi HPLC pada bidang pangan. Pengaplikasian HPLC pada bidang pangan itu salah satunya yaitu pada pelabelan nutrisi pada pangan. Jadi, dalam pelabelan nutrisi itu dapat menggunakan teknik HPLC di HPLC karena HPLC sendiri itu dapat memberikan sensitivitas dan selektivitas yang tinggi. Nah, untuk beberapa nutrisi yang dapat dicantumkan menggunakan HPLC itu ada vitamin. Jadi, ada beberapa vitamin seperti vitamin A, D, E, dan K yang dapat larut dalam pelarut organik atau komponen atau vitamin yang larut lemak. Selanjutnya ada karbohidrat. Jadi karbohidrat itu dapat dianalisis menggunakan HPLC. Terus ada protein. Protein itu sama juga dapat dianalisis menggunakan HPLC dengan menggunakan HPLC yang UV vis tadi atau menggunakan HPLC ultraviolet. Terus selanjutnya ada kolesterol. Kolesterol itu juga dapat diketahui dengan menggunakan HPLC. Terus selain pelabelan pada nutrisi pangan, pengaplikasiannya itu bisa digunakan untuk menganalisis gula, terus pengawet, atau mengukur kandungan kafein, dan juga senyawa antioksidan dalam suatu produk pangan. Gitu, Mbak. Apa bisa diterima? Itu yang seperti kayak vitamin gitu-gitu itu untuk pengecekan, misalnya kayak roti gitu ya, mengandung protein apa gitu dicek pakai HPLC gitu Mbak. Iya, Seperti seperti pengecekan kandungan pada suatu makanan kayak gitu iya, Mbak. Karena ini kan tadi pelabelan nutrisi. Jadi ya dicek di dalam sebuah, misal roti tadi proteinnya juga dicek. Nah, proteinnya itu berapa nanti itu dicek menggunakan HPLC, terus ditulis di kemasan produk mengandung tinggi protein gitu misalnya. Terima kasih. Terima kasih kembali.
Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Ya, Mbak. Oke. Sambil menunggu pertanyaan lagi, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Faiz mengenai apa sih itu eluen. Eluen itu merupakan campuran pelarut yang digunakan untuk memindahkan sampel melalui kolom kromatografi. Itu yang sederhananya. Biasanya eluen itu berupa pelarut seperti air, metanol, asetonitril, atau campuran tertentu. Itu pelarut yang digunakan dalam teknik HPLC. Seperti itu, Mbak Faiz. Apakah jawaban saya bisa diterima? Halo? Halo? Sepertinya Mbak Faiz terpental, Mbak. Oh, iya ya. Apakah ada pertanyaan lagi kalau begitu? Iya Mbak, sorry tadi mikrofonnya nggak kepencet. Oh iya. Bagaimana Mbak Faiz? Apakah jawaban saya bisa diterima? Iya, sudah bisa. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai HPLC ini? Mungkin Mbak Clara, Mas Najib, dan Mbak Ica bisa bertanya, Mbak, Mas. Atau mungkin Mbak Arimbi dan Mbak Faiz ingin bertanya kembali. Izin bertanya. Nggih, Mbak, silakan. Untuk alat HPLC itu sendiri, apakah ada ketentuan sampel dan juga atau bahan-bahannya yang digunakan untuk meneliti yang apa ya? Sampel yang digunakan untuk diteliti di HPLC itu atau semua sampel bisa diterima oleh alatnya? Terima kasih. Terima kasih.
Permisi, saya akan menjawab pertanyaannya Mbak Arimbi. Apakah alat HPLC itu dapat menganalisis senyawa-senyawa atau sampel-sampel tertentu? Jawabannya sih, HPLC itu dapat menentukan berbagai senyawa kimia, gitu. Namun HPLC itu apa ya? Ia bisa digunakan berbagai macam sampel kayak tadi di bidang farmasi bisa. Berarti itu kan artinya bukan hanya untuk sampel makanan dan minuman saja. Terus kayak mendeteksi dari suatu penyakit itu juga bisa. Terus kalau di kita sebagai orang pangan itu biasanya HPLC itu digunakan untuk menguji beberapa zat seperti zat aditif, yaitu ada kayak pewarna, pengawet, perasa, dan yang lainnya. Terus kayak tadi ada obat-obatan, terus pestisida, ada protein, vitamin, karbohidrat, gula, kafein, plasma, dan lain sebagainya. Begitu, Mbak. Apa bisa diterima? Atau mungkin bisa ditambahkan oleh Mbak Nada? Iya, iya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan, saya mau nambahkan sedikit aja sih. Jadi di dalam HPLC ini sampel-sampelnya itu bisa banyak ya, beragam. Namun sampel yang digunakan itu tuh harus cair dan dilakukan persiapan terlebih dahulu. Nah, pelarut yang digunakan di dalam tiap analisis itu pasti berbeda, seperti yang dijelaskan tadi oleh Mbak Alicia, yang mana kalau misalnya karbohidrat, protein, vitamin itu menggunakan apa itu namanya, pelarut yang berbeda. Begitu juga dengan jenis kolomnya. Jenis kolom itu menentukan apa yang kita analisis. Nah, tadi kan itu ada, kita menyontohkan 3 alat HPLC. Nah, di dalam HPLC itu prinsipnya sama alat-alatnya. Ada pump, ada injektor, ada kolom, ada detektor, dan menghasilkan data analisis yang berbentuk grafik. Seperti itu, Mbak Yasmin. Apakah jawaban dari kami bisa diterima? Bisa, Mbak. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Yasmin. Apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, apakah bisa kami akhiri? Sepertinya untuk pertanyaan sudah cukup, Mbak. Baik, karena tadi teman-teman juga sudah bertanya dan pertanyaannya sudah cukup. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dan jawaban dari kami kurang memuaskan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.